Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sariful Akbar, NIM 2419093. Pada kesempatan ini saya akan memulai dari presentasi kelompok 1 yang kami buat dalam format video ini, yang diajukan juga sebagai tugas dari mata kuliah persamaan diferensial biasa. Baiklah, sebelumnya akan saya perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Bang Hardiansah, NIM 2419128, dan yang kedua itu Irma Fauziah, NIM 2419085. Dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Sariful Akbar, NIM 2419093. Dan selanjutnya Muhammad Yusuf Z, NIM 2419099. Dan seterusnya Fadilah Az-Zahra, NIM 2419108. Dan yang terakhir Nadira Safira, NIM 2419114. Nah, pada kesempatan ini kami akan membagi tugas untuk menjelaskan materi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu persamaan diferensial linear homogen orde 2. Dan sebelumnya yang saya hormati Bu Gema Histamedika, SPD MSI, selaku dosen pembimbing kami. Baiklah, langsung saja kita kepada penjelasan dari persamaan diferensial linear homogen 2. Adapun permasalahan di bidang teknik, permasalahan diferensial homogen 2 banyak ditemukan pada permasalahan di bidang teknik, fisika, modeling, matematika. Oleh sebab itu, mengetahui mekanisme pemecahan masalah orde 2 sangatlah membantu kita untuk mencari solusi dari permasalahan dari bidang-bidang teknik, fisika, dan modeling matematika. Adapun bentuk persamaan diferensial linear homogen orde 2 secara umum yaitu A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B dikali DY per DX ditambah CY sama dengan Fx. Misalkan ini persamaan 1, dan pertama mari kita misalkan Fx itu sama dengan 0 dengan nilai A, B, dan C adalah konstan. Maka persamaan 1 menjadi A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B DY per DX ditambah CY sama dengan 0. Misalkan ini persamaan 2, dan persamaan 2 adalah bentuk umum persamaan diferensial homogen orde 2, di mana rumus kanannya sama dengan 0. Apabila ruas kanan tidak sama dengan 0, maka persamaan ini dikatakan persamaan diferensial inhomogen orde 2 atau tidak homogen orde 2. Misalkan dari persamaan 2 tadi kita rubah Y sama dengan U dan Y sama dengan V, di mana U dan V adalah fungsi X yang menjadi dua solusi dari persamaan. Maka A dikali D kuadrat U sama dengan DX kuadrat ditambah B DU per DX ditambah CU sama dengan 0. Misalkan ini persamaan 3, dan seterusnya A dikali D kuadrat V per DX kuadrat ditambah B dV per DX ditambah CV sama dengan 0. Maka ini menjadi persamaan 4. Selanjutnya kita tambahkan persamaan 3 dan persamaan 4. Maka menjadi A dikali D2U per DX kuadrat ditambah B DU per DX ditambah CU ditambahkan dengan A D2 D kuadrat V per DX kuadrat ditambah
D dikali dV per dx ditambah CP sama dengan 0, maka menjadi A d kuadrat U per dx kuadrat ditambah D2V per dx kuadrat ditambahkan dengan B du per dx B dikali du per dx ditambah dv per dx ditambah C dikali U ditambah V sama dengan 0. Ini dikeluarkan nilai A, B, dan C, di mana kita mendapatkan bahwasanya D per dx dikali U ditambah V sama dengan du per dx ditambah dv per dx, dan D per dx kuadrat dikali U ditambah V sama dengan D kuadrat U per dx kuadrat ditambah D kuadrat V per dx kuadrat. Jadi persamaan 5 dapat ditulis A dikali D kuadrat per dx kuadrat dikalikan dengan U ditambah V ditambah B D per dx dikalikan dengan U ditambah V, lalu ditambah C U ditambah V sama dengan 0. Kita dapat persamaan 5 dan seterusnya. Sekarang kita akan membuktikan bahwa Y itu sama dengan U ditambah V. Jika A sama dengan 0, maka persamaan 1 yang kita dapat persamaan 1, persamaan umum dari persamaan linear orde 2 itu kita substitusikan nilai A sama dengan 0, maka kita dapat dari rumus awal A dikali D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah B dikali dy per dx ditambah cy sama dengan fx, maka kita substitusikan nilai fx sama dengan 0, didapat A dikali D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah B dy per dx ditambah cy sama dengan 0, sehingga setelah dijabarkan didapatkan nilai akhir dy per dx sama dengan min k dikali y kali x. Maka ini membuktikan bahwa ini termasuk pada persamaan linear orde 1, di mana k sama dengan c per b. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Tetap fokus ya. Integralkan persamaan di atas. Integral dari dy per y sama dengan integral min k dx. Kita dapat ln y sama dengan negatif kx ditambah c. Epsilon ln y sama dengan epsilon negatif kx ditambah c. Bisa juga y sama dengan epsilon negatif kxc sama dengan epsilon negatif kx epsilon c sama dengan a epsilon negatif kx. Kita gantikan negatif k dengan m, sehingga y sama dengan a epsilon mx. Persamaan 6 tidak hanya solusi untuk persamaan diferensial linear orde 1, tetapi juga bisa menjadi solusi untuk persamaan diferensial linear homogen orde 2, di mana y sama dengan a epsilon pangkat mx, dy per dx sama dengan a m epsilon mx. Selanjutnya, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan a m kuadrat epsilon mx. Dari persamaan 2,
D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah B dy per dx ditambah cy sama dengan 0 dapat kita tuliskan menjadi m kuadrat epsilon pangkat mx ditambah b m epsilon mx ditambah c epsilon mx sama dengan 0. Setelah itu, bagi dengan epsilon mx, maka m kuadrat epsilon mx ditambah b m epsilon mx ditambah c epsilon mx sama dengan 0 dibagi epsilon mx, sehingga menjadi m kuadrat ditambah c sama dengan 0, di mana persamaan 7 ini merupakan persamaan kuadrat, di mana akar-akar kuadratnya m sama dengan m1 dan m sama dengan m2. Seperti yang diketahui, jika Y sama dengan U dan Y sama dengan V adalah dua solusi untuk persamaan diferensial homogen orde 2 dan juga Y sama dengan U ditambah V jika Y sama dengan A epsilon M1X dan Y B epsilon M2X. Maka solusi untuk persamaan diferensial linear homogen orde 2 dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A epsilon M1X ditambah B epsilon M2X. Persamaan kuadrat ini dikatakan persamaan tambahan. Solusi persamaan diferensial linear homogen orde 2 sangat tergantung dari jenis akar persamaan tambahan. Ada 3 jenis solusi untuk persamaan diferensial linear homogen 2, yaitu akar real bersamaan, determinan besar dari 0, akar real dan sama, determinan sama dengan 0, akar kompleks, determinan kecil dari 0, di mana determinan itu sendiri ialah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Pemakalah sebelumnya sudah menyebutkan 3 jenis solusi untuk persamaan diferensial linear homogen orde 2, yaitu yang pertama akar real dan berbeda, kedua akar real dan sama, ketiga akar kompleks. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas masing-masing atau tiap-tiap dari jenis solusi tersebut. Yang pertama, jenisnya itu akar real dan berbeda, di mana untuk akar real atau akar berbeda, solusinya adalah Y sama dengan A epsilon M pangkat M1X tambah B epsilon pangkat M2X. Untuk mempermudah kita dalam mengaplikasikan, kita harus terbiasa dengan soal-soal. Baiklah, kita akan membiasakan dengan contoh soal, di mana soal yang kita ambil yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 5 DY per DX tambah 6Y sama dengan 0. Setelah kita soal, apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan? Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan persamaan karakteristik dari soal tersebut. Baiklah, persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat ditambah 5M ditambah 6 sama dengan 0. Dari persamaan karakteristik ini, kita akan menentukan faktor persamaannya, di mana faktor persamaan dari M kuadrat ditambah 5M tambah 6 sama dengan 0 ialah buka tutup kurung M tambah 2 dan buka tutup kurung M tambah 3.
sama dengan 0, di mana hasilnya itu M sama dengan min 2 dan M sama dengan min 3. Dari faktor persamaan di atas kita dapat lihat bahwa akarnya kita dapat akarnya tuh real dan berbeda. Jadi, solusi untuk persamaan diferensial linear homogen order 2 pada soal di atas yaitu Y sama dengan A epsilon pangkat min 2x tambah B epsilon pangkat min 3x. Yang kedua, akar real dan sama, di mana untuk akar sama atau kembar, solusi yang kita gunakan ialah Y sama dengan A epsilon pangkat M1x ditambah B X epsilon pangkat M1x. Untuk mempermudah kita, marilah kita kerjakan satu buah contoh soal ini, di mana soalnya yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 6 DY per DX ditambah 9Y sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu menentukan persamaan karakteristiknya, di mana persamaan karakteristik dari soal D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 6 DY per DX ditambah 9Y sama dengan 0 ialah M kuadrat ditambah 6M ditambah 9 sama dengan 0. Di mana dari persamaan karakteristik ini kita akan menentukan faktor persamaan, di mana faktor persamaannya itu buka tutup kurung M tambah 2 dan buka tutup kurung M tambah 3, di mana hasilnya itu M sama dengan min 3 dan M sama dengan min 3. Dari hasil faktor persamaan di atas, kita dapat melihat bahwa M1 dengan M2 memiliki hasil yang sama yaitu M3, maka akarnya sama atau kembar. Jadi, solusi untuk persamaan D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 6 DY per DX tambah 9Y sama dengan 0 yaitu Y sama dengan A epsilon pangkat min 3X tambah B X epsilon pangkat min 3X, atau bisa kita sederhanakan menjadi Y sama dengan epsilon pangkat min 3X buka tutup kurung A ditambah BX. Yang ketiga, akar kompleks atau imajiner. Rumus untuk akar kompleks atau imajiner adalah Y sama dengan epsilon pangkat alpha X dikali A cos beta X ditambah B sin beta X. Akar kompleks adalah akar yang di dalamnya terdapat tanda negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Soalnya yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 4 DY per DX ditambah 9Y sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan persamaan karakteristiknya, di mana persamaan karakteristik dari soal di atas ialah D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 4 DY per DX ditambah 9Y sama dengan 0 yaitu M kuadrat ditambah 4M ditambah 9 sama dengan 0. Persamaan kuadrat di atas tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran, maka kita harus menggunakan rumus ABC sebagai solusinya. Di mana rumus ABC itu M12 sama dengan min B lebih kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita menentukan nilai A, B, dan C dari rumus M kuadrat ditambah 4M ditambah 9 dengan A bernilai 1, B bernilai 4, dan C bernilai 9. Sehingga kita memasukkan rumus sehingga menjadi M12 sama dengan min 4 lebih kurang akar 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 9 per 2 dikali 1. Sehingga menjadi M12 sama dengan min 4 lebih kurang akar 20 per 2. M12 sama dengan min 4 lebih kurang akar 4 dikali akar min 5 per 2. Sehingga menjadi M12 sama dengan min 4 lebih kurang 2J akar 5 per 2. Hasil akhirnya itu M12 sama dengan min 2 lebih kurang J akar 5. Sehingga
kita dapat menentukan nilai alfa yaitu min 2 dan beta sama dengan min 5. Setelah kita mendapatkan nilai alfa dan beta, kita akan memasukkannya dalam rumus, yaitu Y sama dengan epsilon pangkat A X dikali A cos beta X ditambah B sin beta X, sehingga menjadi Y sama dengan epsilon pangkat min 2X dikali A cos akar 5X ditambah B sin akar 5X. Baiklah, selanjutnya di samping tiga bentuk akar sebagai solusi dari persamaan diferensial linear homogen orde 2, ada beberapa bentuk khusus persamaan diferensial linear homogen orde 2. Tepatnya ada dua bentuk khusus. Mari kita buktikan. Yang pertama, kita tentukan dengan persamaan homogen orde 2, yaitu persamaannya d kuadrat y per dx2 dikurang n kuadrat y sama dengan 0. Maka solusinya y sama dengan a cos h nx ditambah b sin h nx. Dan bentuk khusus yang kedua, persamaan yang sama, d kuadrat y per dx2 ditambah n2y sama n kuadrat y sama dengan 0. Maka solusinya y sama dengan a cos nx ditambah b sin nx. Baiklah, selanjutnya masuk kita pada contoh. Misalkan d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 16y sama dengan 0. Maka nilai n kuadrat sama dengan min 16 dan n saja sama dengan positif j4. Dan solusinya yang didapat adalah y sama dengan a cos 4x ditambah b sin 4x apabila x tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya dalam persamaan A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B dikali DY per DX ditambah C dikali Y sama dengan Fx. Lalu substitusi Y sama dengan A epsilon M berpangkat M1x ditambah Bx epsilon M1x akan membuat sisi kiri di atas sama dengan 0. Karena itu harus ada satu suku tambahan dalam penyelesaian yang membuat sisi sama dengan Fx bukan 0. Maka Y sama dengan A epsilon M berpangkat M1x ditambah Bx epsilon berpangkat M1x ditambah X, di mana X sama dengan fungsi tambahan, sehingga Y sama dengan A epsilon berpangkat M1x ditambah Bx epsilon berpangkat M1x, di mana persamaan ini merupakan fungsi komplementer atau FK, dan Y sama dengan X merupakan sebuah fungsi integral khusus atau IK Nah, selanjutnya masuk kita kepada contoh. Selesaikanlah persamaan dari d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 5dy per dx ditambah 6y sama dengan x kuadrat. Nilai FK terdapat pada sisi kiri sama dengan 0. Nah, setelah dikarakteristikkan, didapatlah hasil karakteristik M kuadrat dikurang 5M ditambah 6 sama dengan 0. Setelah difaktorkan,
Ketahui nilai M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 3. Nah, fungsi komplementernya menjadi Y sama dengan A epsilon 2 berpangkat 2X ditambah B epsilon pangkat 3X, di mana integral khusus fungsi berderajat 2 dengan persamaan Y sama dengan CX kuadrat ditambah DX ditambah E yang bertanda kapital DY per DX sama dengan 2 CX ditambah D, di mana D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 2 C. Substitusikan kepersamaan di atas, didapatkan hasil 2C dikurang 5 dikali 2C ditambah D ditambah 6 dikali CX kuadrat ditambah DX ditambah E sama dengan X kuadrat. Setelah dijabarkan, didapatlah hasil 6C sama dengan 1, di mana C sama dengan 1/6 dan D dikurang 10C sama dengan 0, di mana D sama dengan 5/18 dan terhadap persamaan 2C dikurang 5D ditambah 6E sama dengan 0, di mana nilai E sama dengan 19/108, sehingga penyelesaian umumnya Y sama dengan fungsi komplementer ditambah integral khusus menjadi A epsilon 2 berpangkat 2X ditambah B epsilon berpangkat 3X ditambahkan dengan A per 1/6 X kuadrat ditambah 5/18 X ditambah 19/108. Itulah penjelasan dari saya tentang bentuk khusus persamaan homogen RD2. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya menentukan nilai-nilai konstanta. Dapat dijelaskan seperti PPT di atas. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh, yang mana selesaikanlah D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 5 dikali DY per DX ditambah 6Y sama dengan 2 sin 4F. FK sisi kiri sama dengan 0, FK Y sama dengan AX dipangkatkan 2X ditambah BE dipangkatkan 3X. Untuk menentukan nilai M1 dan M2, maka kita lakukan faktorisasi terhadap M kuadrat dikurang 5M ditambah 6Y sama dengan 0. Maka diperoleh hasil M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 3. Misalkan nilai Y sama dengan C cos 4X ditambah D sin 4X, kita selesaikan DY per DX sama dengan negatif 4C cos 4X dikurang 4D sin 4X dengan memperoleh hasil akhir 20C dikurang 10D sama dengan 2, maka nilai C 2/25 dan nilai D negatif 1/25. IK sama dengan Y bernilai 1/25 dikali 2 cos 4X dikurang sin 4X. Untuk penyelesaian umumnya berarti Y sama dengan AE dipangkatkan 2X ditambah BE dipangkatkan 3X ditambah 1/25 dikali 2 cos 4X dikurang sin 4X. Perlu diingat dari persamaan sebelumnya, A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah
H dikali dy per dx ditambah cy sama dengan fx. Apabila fx sama dengan 0, maka disebut dengan persamaan homogen orde kedua. Apabila fx tidak sama dengan 0, disebut persamaan non-homogen orde kedua. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 5 dikali dy per dx ditambah 6y sama dengan 0. Untuk pembahasan, persamaan karakteristik dari persamaan diferensial tersebut adalah m kuadrat dikurang 5m ditambah 6 sama dengan 0. Dengan memfaktorkan menjadi dalam kurung m dikurang 2 tutup kurung buka kurung m dikurang 3 tutup kurung sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 3. Karena M1 tidak sama dengan M2, maka solusi umum persamaan diferensial tersebut Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X. Lebih dirincikan menjadi Y sama dengan C1E2X ditambah C2E pangkat 3X. Jadi penyelesaian persamaan diferensial ini adalah Y sama dengan C1E2X ditambah C2E dipangkatkan 3X. Untuk diingat, nilai M1 maupun M2 dapat dibolak-balik dan tidak menjadi masalah ketika memasukkan ke bentuk umum persamaan diferensial sebab penjumlahan bersifat komutatif. Contoh soal yang kedua, tentukan penyelesaian umum dari PD 4D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah 4dy per dx ditambah y sama dengan 0. Pembahasan. Pertama, tentukan persamaan karakteristik dari PD tersebut, yaitu 4m kuadrat ditambah 4m ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan sehingga menjadi 2m ditambah 1 dikali 2m ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita dapatkan akar karakteristiknya, M1 sama dengan min setengah dan M2 sama dengan min setengah. Karena akarnya kembar atau sama, maka solusi umum PD tersebut adalah Y sama dengan C1E berpangkat MX ditambah C2XE berpangkat MX. Sehingga Y sama dengan C1E berpangkat min setengah X ditambah C2XE berpangkat min setengah X. Jadi, penyelesaian umum PD tersebut adalah Y sama dengan C1E berpangkat min setengah X ditambah C2XE berpangkat min setengah X. Soal nomor 3, tentukan penyelesaian umum dari PD D kuadrat Y per dx kuadrat dikurang 5 dy per dx ditambah 8y sama dengan 0. Pembahasan. Pertama, tentukan persamaan karakteristik dari PD tersebut, yaitu m kuadrat dikurang 5m ditambah 8 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC, sehingga M12 sama dengan 5 plus minus akar min 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 8 per 2 dikali 1. Lalu kita selesaikan sehingga M12 sama dengan 5 plus minus akar min 7 per 2 sama dengan 5 per 2 plus minus akar 7 per 2i. Karena akarnya imajiner dengan A sama dengan 5 per 2 dan B sama dengan akar 7 per 2, maka solusi umum PD tersebut adalah Y sama dengan E berpangkat AX dikali C1 sin BX ditambah C2 cos BX. Sehingga Y sama dengan E berpangkat 5 per 2X dikali C1 sin akar 7 per 2X ditambah C2 cos akar 7 per 2X. Jadi, penyelesaian umum PD tersebut adalah Y sama dengan E berpangkat 5 per 2X dikali C1 sin akar 7 per 2X ditambah C2 cos akar 7 per 2X.
Demikian hasil presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.